Kembali kami datang ya Tuhan ke hadapan-Mu di malam hari ini. Terlebih kami ya Tuhan yang ada di Zoom World Light Generation ini ya Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami bersyukur ke hadapan-Mu Bapa. Itu karena tadi malam, di pagi hari, siang hari, sampai malam hari ini Tuhan, kami sehat. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di malam hari ini kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu. Supaya kami taat ya Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami, anak-anak-Nya Bapa. Urapi kami ya Tuhan, urapi pendengaran kami. Biarlah kami duduk diam dan tenang. Mendengarkan sabda-Mu. Mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ya Bapa. Pelita dalam kehidupan kami. Suluh di setiap langkah kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami menyadari ya Bapa, kami bagai-bagai dan berbeda-beda suku, berbeda-beda gereja, berbeda provinsi, bahkan beda negara ya Tuhan. Tapi karena kasih anugerah daripada Tuhan, mempersatukan kami, semua di dalam hati kami, sehati sepikir, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, yang menolong, menopang, menuntun setiap langkah dan hidup kami Bapa. Di malam hari ini, terlebih hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, Pendeta Bapak Roni Suwono, yang membacakan, yang menyampaikan, yang mengurai firman Tuhan pada malam hari ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah doa Bible Study kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, I dan Hezkiel, silakan angkat pujian. Shalom, terima kasih. Haleluya. Kita kembali lagi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah Pak. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau memuji. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu terima persiapan hari ini untuk masuk dalam hati untuk memuji menyembah dalam hati. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Setiap waktu dalam hidupku, yang pernah kau tinggalkan, selalu dapat hadapi badai, lewati ombak, apa tinggalkan diriku. Walau seribu nabah di sini.
sisimu. Berdoalah berlaku, wajahmu memberikan aku goyah, Yesus sertaku. Ayo berkasih, mari kita akan puji dari Allah. Dan senang hati kita memperhatikan Tuhan. Yesus, Yesus, tidak ada pernah kurang Tuhan kasih-Mu. Mampir. Setiap aku dalam hidupku, berkata nyata, mesti lagi aku tanpa susah. Doamu berkata hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah tertinggalkan. Diriku akan berseribu ramah, berseribu ramah di sisimu. Berdoalah berlaku, seluruhmu kembalikan aku, akan ku goyah, Yesus sertaku. Aku seribu lemah, seribu lemah di sisimu. Berdoalah berlaku, seluruhmu kembalikan aku, akan ku goyah, Yesus sertaku. Seribu lemah, seribu lemah di sisimu. Berdoalah berlaku, seluruhmu kembalikan aku, akan ku goyah, Yesus sertaku. Akan ku goyah, akan ku goyah, Yesus sertaku. Akan ku goyah, akan ku goyah, Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bagaimana saudara kasih saat ini kita mau lebih dari memuji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mau katakan firman berita bagi kami ini. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan dalam nama yang kasih Tuhan. Haleluya. Karena siang ini Suaranya kecil amat. Kenapa Pak? Suaranya kecil ya? Iya kecil. Keyboardnya nggak kedengaran.
Suaranya, suaranya. Ki, ikutin suaranya Ki. Oke, suaranya gedein dikit lagi, suaranya. Suaranya gedein. Baik, Bapak Ibu Komunikasi, nanti kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di Bible Study pada malam hari ini melalui hambanya Bapak Roni Suara. Persiapkan hati kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita dalam pujian Tuhan. Hati kita dalam perjalanan Tuhan yang selalu dibentuk jadi pelayan Tuhan. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Pujian
Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita belajar, kita datang lebih dulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Silakan, Tuhan kami, biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pribadi kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga ketika kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, kami boleh benar-benar adalah anak-anak Tuhan yang siap menerima berkat daripada firman-Mu. Kami percaya itu, Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun, firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang akan menuntun setiap langkah kaki kehidupan kami, hingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang semakin hari memiliki hidup yang semakin berkenan di hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar salah satu firman Tuhan dengan tema belajar dari garam. Saudara, kita tahu garam itu apa? Bukan cuma ibu-ibu yang mengenal, tetapi semua orang itu tahu garam itu barang yang seperti apa. Harganya murah.
Tetapi garam selalu ada di meja makan atau mungkin di dapur. Garam seringkali dipandang remeh oleh sebagian besar orang. Karena apa? Ditinjau dari sudut nilainya, garam itu sangat murah. Carinya juga gampang. Namun, Yesus Kristus Tuhan justru inginkan saudara dan saya harus memiliki garam di dalam setiap kehidupannya. Saudara, satu ayat saya bacakan dari Markus pasal 9 ayatnya ke-50. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-50. Demikian bunyi firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah, silakan dicoret-coret Alkitabnya, boleh dicatat, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara, tekanan daripada Tuhan Yesus kepada saudara dan saya agar supaya setiap kita itu punya garam. Kita tahu garam berfungsi untuk membuat makanan, minuman itu sedap karena hadirnya garam. Dan dia berkata, hendaknya kamu selalu mempunyai garam, mempunyai fungsi yang mengasinkan, mempunyai fungsi yang mewarnai, yang mempunyai fungsi membuat sedap lingkungan di mana kita hadir, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara, jika engkau adalah garam yang ditakdirkan oleh Tuhan, pastilah saudara pasti akan menjadi orang yang bisa berdamai dengan siapapun. Dengan siapapun. Sebab yang namanya garam itu selalu diterima oleh siapapun dan dimanapun juga. Nah, saudara, terkadang karena kita punya jabatan, terkadang karena kita punya kepandaian, terkadang karena kita punya kekuasaan, terkadang karena kita punya kekayaan, terkadang kita punya kepandaian, seringkali muncul kesewenang-wenangan kita, muncul arogansinya kita, sehingga seringkali kita menjadi tidak bersahabat dengan siapapun. Saudara, hati-hati, garam sifatnya bukan seperti itu, tetapi garam selalu memberikan maklum. Garam itu mau menerima siapapun, karena garam itu juga diterima oleh siapapun. Saudara, namun apa yang menjadi sulit ketika Anda dan saya ingin menjadi garam, berarti Anda adalah orang-orang yang siap melayani Tuhan, melayani jemaat di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh. Padahal dunia yang paling tidak enak secara daging adalah dunia pelayanan, adalah ketika kita hidup di dalam Roh. Sebab ketika kita hidup di dalam Roh, melayani sidang jemaat Allah, kemudian kita harus menuntun mereka sesuai dengan tuntunan Roh. Oleh karena itu, kita menjadi sulit hidup di dunia yang penuh dengan gemerlapan, segala sesuatu yang memikat hati ini tadi, kita dibatasi oleh begitu banyak aturan yang orang lain bisa menikmati, namun kita tidak boleh masuk ke sana. Nah, saudara, apa yang sedang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan ini? Ketika saudara dan saya hidup di dalam Roh, kita melayani Tuhan, kita lihat di dalam dunia ini, bukankah saya seringkali menyampaikan bahwa isi di dalam dunia ini ada 3 macam, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang semuanya serba memikat setiap orang yang tinggal di dalamnya. Semua orang selalu ingin menikmati hidup ini. Semua orang selalu ingin mencicipi kenikmatan. Semua orang selalu ingin menjadi seperti sama dengan yang lainnya. Nah, saudara, padahal ketika kita dipimpin oleh Roh,
bukan berarti kita tidak boleh menikmati, tetapi ada batasan-batasannya yang kita harus menghindarinya. Saudara, Galatia pasal 5 ayat 24 yang menjadi perhatian kita, tetapi saya mau bacakan mulai ayat 16 lebih dulu. Saudara, ini hidup menurut daging atau roh. Kalau Anda adalah garam, manusia yang punya garam, pribadi yang punya garam di dalam hidupmu, kamu pasti akan memilih hidup di dalam roh. Nah, di sini firman Tuhan memberikan petunjuk antara hidup di dalam daging atau hidup di dalam pimpinan roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Silakan digarisbawahi. Padahal keinginan daging salah satu yang ada di dalam dunia ini yang semua orang itu kepingin ikut menikmati, kepingin ikut mencicipi, kepingin supaya aku bisa sama seperti orang itu tadi. Nah, saudara, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara lihat di sini, keinginan daging itu yang kita tidak pernah terpikirkan, ternyata yang namanya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, itu masuk di dalamnya. Saudara, berapa sering anak-anak Tuhan itu berselisih hanya diakibatkan oleh apa? Iri hati. Nah, saudara, pembunuhan pertama, peristiwa Kain dan Habel. Kain dipicu oleh apa? Rasa iri hati kepada Habel adiknya yang persembahannya kepada Tuhan itu berkenan, dikenan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain itu tidak. Nah, hanya urusan iri hati muncullah pembunuhan yang dilakukan oleh Kain kepada Habel adiknya. Yang oleh karena iri hati seseorang, maka seringkali iri hati ini diakhiri dengan perselisihan dengan sesama yang lain. Saudara, hati-hati itu termasuk di dalam keinginan daging. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam ayat 24 sudah jelas. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita yang menjadi milik Kristus akan meninggalkan keinginan daging yang sudah kita baca itu, justru kita akan memilih hidup di dalam roh. Yang mana kita telah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan kita bersama Kristus di atas kayu salib. Sedangkan buah roh, orang-orang yang dipimpin oleh roh, itu muncul banyak buah-buah roh, yaitu yang pertama adalah kasih. Saudara, bicara tentang kasih, pastilah bicara tentang sesuatu yang tidak enak, yaitu saudara mengasihi, pastilah saudara akan berkorban. Yang namanya kasih
adalah pengorbanan. Yang namanya kasih adalah memberikan perhatian, memberikan apa yang kita ada agar supaya orang yang dikasih terberkati oleh karena perbuatan kita, oleh karena harta benda milik kita, oleh karena waktu kita dan lain sebagainya. Sukacita. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh itu akan penuh dengan sukacita. Nah, saudara, di dalam zaman yang seperti hari ini belum tentu yang namanya ngakunya orang Kristen hidupnya penuh dengan sukacita, belum tentu. Mungkin mereka sedang kepikiran, ini kira-kira PPKM ini akan sampai kapan? COVID ini selesainya mau kapan dan lain sebagainya, membuat pikirannya dia rumit sehingga dia tidak bisa bersukacita seperti yang difirmankan oleh Allah. Hendaknya engkau bersyukur dalam segala keadaan. Dan saudara, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang mampu melakukan apa saja yang difirmankan oleh Tuhan ini tadi. Dia adalah orang-orang yang bisa bersukacita karena apa? Roh Allah itu yang memimpin dia. Sehingga ketakutan, kekhawatiran itu akan hilang dari kehidupannya dia atau minimal sekali menjangkiti pikirannya. Manusia kalau dikatakan tidak mikir, rasanya kok tidak mungkin. Tetapi orang-orang beriman saya yakin dia tidak akan terlalu kepikiran dengan apa yang sedang terjadi karena dia yakin hidupnya adalah hidup yang disertai dan dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Nah, saudara, sekarang ada begitu banyak orang berkata di dalam pelayanannya, tadi saya akan berkata, dunia yang paling tidak enak adalah dunia pelayanan. Dunia di mana saudara dan saya memilih dipimpin oleh Roh. Kenapa? Itu akan berkebalikan dengan dunia tempat di mana kita tinggal. Namun seringkali kalau kita tanya kepada beberapa orang, gimana Pak kesan-kesan Bapak ya ketika Bapak melayani Tuhan, suka dukanya seperti apa? Banyak orang-orang itu hanya berkata belum tentu lahir batin, belum tentu apa yang diucapkan dengan batinnya sama. Mereka selalu berkata, oh antara suka dan duka saya banyak sukanya dibandingkan dukanya. Saudara, puji Tuhan kalau itu yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saya mau tantang dengan satu pertanyaan. Apakah itu benar engkau berkata banyak sukanya daripada banyak dukanya yang kau alami di tengah-tengah engkau melayani Tuhanmu? Nah, pertanyaan saya, jika itu memang terjadi, seandainya engkau melayani Tuhanmu dengan engkau tidak menerima apa-apa, apakah engkau masih bisa berkata bahwa masih terlalu banyak sukanya dibandingkan dukanya? Jika engkau tidak terima apa-apa. Saudara, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara. Orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai garam. Orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi contoh teladan yang luar biasa. Ternyata adalah orang-orang yang demikian ini tadi. Dia melayani Tuhannya dengan dia tidak menikmati apa-apa. Tetapi keturunannya yang menikmati. Saudara, kita buka lebih dulu Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ini adalah kisah daripada Abraham. Ya, pasal yang ke-11. Ayatnya saya mau bacakan ayatnya yang ke-13 ya. Saudara, kalau Anda baca ayat di atasnya sampai ayat di bawahnya, nanti Anda tahu bahwa yang saya bacakan ini adalah kisahnya kehidupan Abraham ya. Silakan dicatat di catatan, ini tentang Abraham. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Silakan digarisbawahi. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara lihat,
Abraham dijanjikan, tetapi sampai mati dia tidak terima apa yang dijanjikan. Saudara, silakan dicoret di dalam ayat 13 tadi, mulai kata dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, saudara, mereka siapa? Adalah Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang di atasnya Abraham, ya. Tetapi kalau nanti Anda baca sini, nanti ceritanya cerita tentang Abraham. Saudara lihat, mereka itu tidak pernah mempersoalkan dia menerima janji yang jasmani atau bukan. Bagi Tuhan, bagi tokoh-tokoh Alkitab, yang jasmani bagi mereka tidak penting. Apalagi ketika mereka yakin bahwa mereka sudah mendapatkan Tuhannya. Yesus Tuhannya itu sudah dia dapat. Sehingga yang lain sudah tidak dibutuhkan lagi. Saya ngambil contoh. Ketika Musa naik ke gunung. Kemudian dia berbincang-bincang dengan Allah. Dia bawa 2 loh batu yang nanti mau ditulis dengan jari Allah sendiri. Ternyata apa? Musa ngobrol sama Tuhan selama 40 hari. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia tidak lapar. Dia turun dengan kekuatan yang masih penuh. Gagah. Bahkan wajahnya itu bersinar penuh dengan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kalau orang itu sudah ketemu dengan Tuhannya, dekat dengan Tuhannya, dia sudah tidak membutuhkan kebutuhan jasmani. Dia sudah tidak perlukan kebutuhan jasmani. Demikian pula Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, dia tidak makan, dia tidak minum. Dia kuat. Nah, saudara, orang yang sudah ketemu dengan Tuhannya. Oleh karena itu, saya kagum. Suku Lewi dikatakan oleh Tuhan apa? Di negeri engkau tidak punya milik pusaka, tidak punya tanah, tetapi milik pusakamu adalah aku sendiri. Ini suku istimewa. Mereka diberikan janji memiliki milik pusaka adalah Allah sendiri, Tuhan Sang Pencipta, itu miliknya dia. Sebagai milik pusaka, turun-temurun maksudnya. Nah, orang yang seperti ini pasti apa? Tidak keduniawian. Sebab yang jasmani sudah tidak penting lagi setelah mereka yakin Tuhan menjadi milikku selama-lamanya. Berarti selama ada Tuhan, segala kehidupanku beres karena Tuhan. Nah, saudara, saya tunjukkan ayatnya yang lain. Janji seperti apakah yang tadi saya ambilkan contoh kehidupan Abraham, ya, tapi ayat 13 tadi menyangkut adalah tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Ibrani pasal 11. Mereka semuanya, semua itu berarti banyak. Semuanya itu mati dengan tidak menerima apa yang dijanjikan. Nah, saudara, tapi ini saya ambilkan contoh riwayatnya Abraham, Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Janji negeri itu diberikan memang kepada keturunan. Tetapi orang yang dijanjikan selalu punya kerinduan. Tuhan kalau bisa, aku ikut menyaksikan. Aku ikut melihat bagaimana negeri ini boleh ditempati, dimiliki oleh keturunanku. Abraham tidak melihat sampai dia mati. Dia tidak pernah tahu. Kenapa, saudara? Karena ternyata di dalam bincang-bincang Tuhan dengan Abraham, ada tersingkap di dalam Kejadian pasal 15. Saudara silakan, Kejadian 15. Ayat 13 sampai dengan ayat 16.
firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat, saudara silakan garis bawahi, akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, ternyata kita tahu perbincangan Tuhan dengan Abraham. Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa ini nanti tak berikan kepada keturunanmu, tapi keturunanmu akan diperbudak sebagai orang asing selama 400 tahun. Nah, tepatnya adalah 430 tahun mereka dari Mesir baru keluar. Nah, saudara, inilah suka dukanya orang yang ikut hidup di dalam pimpinan roh Tuhan. Berarti apa yang akan terjadi di dalam hidupku biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu. Dan ternyata tokoh-tokoh Alkitab semuanya itu mati. Dengan mereka tidak pernah menerima janji yang diberikan oleh Tuhan. Saudara lihat, para rasul bagaimana? Mereka apakah kaya secara jasmani? Tidak. Para nabi kaya dengan jasmani? Tidak. Tetapi mereka semuanya mati sebagai martir Allah. Nah, saudara, oleh karena itu jika zaman sekarang itu ada hamba Tuhan, ada pendeta yang hidupnya bermewah-mewahan, kita timbul tanda tanya. Kepada siapa engkau mencontoh hidupmu? Pasti mereka bukan orang pribadi yang di dalam hidupmu ada garam tadi, seperti Markus 9 ayat yang ke-50. Sebab apa? Sebab dari bacaan Markus pasal 9 ayat 50 akan diperjelas dengan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saudara, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13, judul bacaannya berkata begini, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara, kata adalah silakan digaris bawahi. Berarti saudara dan saya itu ditakdirkan. Adalah itu adalah takdir. Adalah itu adalah ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menjadikan saudara dan saya adalah takdir. Saudara dan saya sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai garam dunia. Pribadi yang punya garam, pribadi yang bisa diterima banyak orang, pribadi yang selalu berdamai dengan siapapun. Itu adalah ketetapan. Jika garam itu menjadi tawar, kalau saudara dan saya ternyata fungsinya itu hilang, garam itu harus asin. Garam itu harus mengasinkan yang lainnya supaya yang diasinkan itu sedap. Tetapi jika garam ini sudah menjadi tawar, sudah kehilangan fungsinya, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya, hilang selain dibuang dan diinjak orang. Jika Anda kehilangan fungsi, hidupmu sebagai garam yang ditetapkan oleh Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang yang sudah tidak memiliki fungsi apapun di dalam kehidupan ini. Dibuang dan diinjak orang. Tidak akan dihargai oleh Tuhan, sebab apa? Anda dan saya kehilangan fungsi yang telah ditetapkan oleh Tuhan
di dalam kata kamu adalah garam. Kata adalah tadi adalah takdir, adalah ketetapan, adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah. Bahwa setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi garam dunia. Nah saudara, kenapa? Garam ini istimewa di hati Tuhan. Saudara, yang pertama, garam ini adalah barang yang mudah dicari. Harganya murah. Fungsinya luar biasa. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa garam. Sehingga sepertinya Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya menjadi sesuatu yang menarik sekali. Memang kita tidak mahal secara jasmani. Tetapi dalam hidup saudara dan saya, kita punya fungsi yang bermanfaat untuk semua orang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kehadiran kita. Nah saudara, disinilah Tuhan menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa hidup orang beriman, hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang jasmani tidaklah penting. Tetapi yang rohani, yang tidak nampak, yaitu kepribadian saudara, itu yang paling penting karena lewat hidupmu, semua orang diberkati. Saudara, mungkin kita akan dijadikan tidak kaya. Tapi semua orang tidak bisa hidup tanpa kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, mungkin tidak kaya. Tetapi semua orang memerlukan kita. Sebab tanpa kita, mereka tidak bisa hidup. Saudara, sekarang kita masuk kepada fungsinya garam tadi. Yang pertama, garam selalu hadir untuk segala masakan. Bapak Ibu masak apa saja, makan apa saja. Kalau tidak dikasih garam, pasti tidak sedap. Bapak Ibu buat jajanan apa saja. Kalau tidak dikasih garam, pasti tidak sedap. Bapak Ibu buat sambal, kalau tidak dikasih garam, pasti tidak sedap. Bapak Ibu buat kecap, kalau tidak dikasih garam, pasti tidak sedap. Apapun butuh garam. Dan di hari tua saudara, mendadak orang tua mendadak lemes. Apa yang oleh dokter biasa yang dites, yaitu apa? Kalium dan garamnya drop atau tidak. Kenapa? Karena garam di dalam tubuh kita itu memberikan fungsi kelistrikan di dalam metabolisme tubuh kita. Nah, saudara, berarti garam itu dibutuhkan oleh semua komunitas, oleh semua orang, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu, sekaligus Anda introspeksi, Anda cek dirimu. Jika ternyata Anda tidak bisa masuk di kelompok-kelompok tertentu, boleh jadi Anda berpikir, jangan-jangan yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Markus pasal 9 tadi, ayat 50, tidak ada di dalam diriku. Karena Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bagaimana garam bisa tidak berdamai? Tidak mungkin. Garam masuk kepada satu masakan dan dia larut. Dan semua masakan itu menerima dia. Saudara, kemudian yang kedua, garam selalu hadir yang paling akhir. Ibu-ibu kalau masak sudah selesai semua, langsung dicicipi, kemudian ibunya ngomong, wah kurang asin. Garamnya ditambahin lagi. Dicicipin lagi, supaya apa? Pas. Nah saudara,
Garam selalu hadir yang paling akhir. Dia tidak pernah mau terlalu mengedepankan dirinya. Dia tidak mau terlalu menonjolkan dirinya. Dia selalu ada di belakang. Berbeda sekali dengan orang-orang zaman sekarang. Oleh karena dia merasa punya prestasi, dia merasa punya kedudukan, dia merasa punya kekayaan dan lain sebagainya. Terkadang seringkali di dalam pertemuan-pertemuan itu orang-orang yang semacam ini mungkin belum dipersilahkan dengan penerima tamu, itu sudah cari tempat duduk yang paling depan. Ingin menonjol sendiri yang paling depan. Nah, saudara, garam yang ketiga selalu dinantikan sebab membuat nyaman semua. Garam selalu dicari, selalu dinantikan oleh kuah soto, kuah rawon, kuah kare, dan lain sebagainya. Karena apa? Tanpa hadirnya garam membuat suasana kurang nyaman. Demikian pula jika engkau adalah orang yang punya garam di dalam hidupmu. Kelompok ini tanpa engkau, rasanya kurang semarak sukacita. Itulah fungsi daripada garam, membuat lingkungan itu menjadi nyaman oleh karena kehadiran Bapak, Ibu, dan saya ada di sana. Garam yang keempat, selalu diingat. Orang tidak pernah lupa dengan garam. Ibu-ibu yang masak, bumbu yang lain boleh ketinggalan, tetapi yang satu ini harus ada. Tidak pernah Anda akan lupakan. Bumbu rempah yang lain boleh kehabisan, tetapi yang satu ini harus tetap ada. Karena apa? Setiap saat, setiap hari, setiap kali, setiap jenis. Ibu-ibu masak, selalu garam ini ada, dimasukkan di dalam larutan apapun. Sehingga garam ini adalah pribadi Anda dan saya yang selalu dirindukan oleh teman-teman dan tidak pernah sedetik pun dilupakan. Anda selalu dicari, Anda selalu dirindukan, Anda selalu dinantikan. Karena apa? Anda memberikan suasana yang nyaman, suasana yang sedap. Dan pokoknya kalau tidak ada Anda, lingkungan ini, suasana ini tidak menjadi semarak sukacita. Ada yang kurang. Nah, saudara, kemudian garam ini pun karena dia hadir yang terakhir, ya, dia ini tidak pernah menonjolkan diri. Di dalam larutan dia tidak pernah menampakkan diri, dia tidak kelihatan. Dia tidak mau menonjol. Buktinya ibu-ibu sering mencicipi. Tujuannya apa? Jangan terlalu asin. Tetapi garam diberikan seberapa, Bu? Jawabannya yang jago masak ngomong apa? Secukupnya. Nah, yang pas. Artinya Anda adalah orang yang tidak pernah ingin menonjolkan diri. Anda adalah orang yang rendah hati. Walaupun Anda memberikan suasana yang menyedapkan, tetapi Anda tidak ingin menonjol. Wah, ini terlalu asin, garamnya terlalu... Tidak, Anda tampil yang terakhir. Dan Anda hanya tampil seadanya, secukupnya. Sebagai bukti bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang rendah hati. Siapa garam itu? Adalah Anda dan saya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sebagai garam dunia yang akan memberikan suasana nyaman di mana saja Anda dan saya berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Situmeang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajarkan di sini perikopnya belajar dari garam. Bapak Ibu yang terkasih, semua kita sudah mendengarkan bagaimana penjabaran daripada Alkitab yang mengatakan belajar dari garam. Karena memang benar, garam itu harganya murah. Diumpamakan manusia. Manusia ini kalau sudah menjalankan perintah Tuhan,
jangankan full, sedikit saja bisa gunung dipindahkan. Ya Bapak Ya. Ibu ya. Jadi keyakinan mari kita. Jadi sekarang saya berikan kepada Bapak Ibu yang terkasih bisa bertanya ya. Shalom. Shalom, shalom Pak. Silakan Pak. Ya, salam. Perkenalkan, nama saya Sugiono Utama. Iya, tinggal di Saya- mana Pak? Saya lahir di kota Sumeneb, Pulau Garam, Pak. Oh, Pulau Garam. Jadi saya ngerti betul bisnis garam karena bapak saya buat tambak garam. Wah, puji Tuhan Pak. Jadi di pinggir Pulau Madura itu bapak saya punya Punya tambak ya? 15 hektar. Wah, puji Tuhan Pak. Jadi dulu almarhum bapak saya itu bisnisnya bikin garam kirim ke cap kapal Pabrik. itu, Pak. Oh, cap kapal. Cap kapal teman saya Pak. Teman saya Iya. Golep itu. PT apa Susanti Mega kalau. Ya, yang punya Gocimol ini. Iya. Ya. Jadi bapak saya dulu almarhum kerja gitu bersama temennya almarhum juga, dia bandarnya gitu loh, Pak. Toko emas paling kaya di Sumeneb, Iya. toko terang ya. Itu yang jadi pertanyaan saya, Pak. Iya. Saya punya saudara Iya. pindah agama, Pak. Iya. Orang pemuda battle dan Iya. GPDI. Ya, menikah dalam Kristen. Iya. Sudah mengerti firman Tuhan. Iya. Tapi waktu dalam Kristen hidupnya susah banget. Iya. Itu dia sudah berdoa, pokoknya hidupnya susah lah, Pak. Iya. Akhirnya dia merantau Merantau. Pulau Sepudi ya. Di sana dia berdagang. Karena kena pengaruh masyarakat sana, gereja tidak ada, daripada tidak beribadah dia pindah agama, Pak. Iya. Pak Haji. Iya. Itu saudara sepupu saya sendiri, Pak. Iya. Yang saya pertanyakan ke teman-teman di sini sama Pak Roni sebagai Iya. bagaimana dengan janji keselamatan, Pak? Gitu. Iya. Dia semua berdua ini meninggal, Iya. pindah agama. Nah, sudah dibaptis tapi Iya. ini kan keputusan di tangan Tuhan. Tapi menurut Bible bagaimana? Jadi saya jadi pertanyaan di hati, Pak. Jadi Iya. Oke. mengerjakan garam dan terang dunia, dia memang suka beramal, kakak saya. Iya. Orang fakir miskin, cuma Iya. beramalnya sama, cuma Iya. di keselamatan itu kan tidak ada sampai surga tanpa lewat Yesus. Itu aja, Pak. Iya, Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi Pak Sugiono, kita bicara itu kembali ke firman ya. Silakan Bapak buka lebih dulu Injil Yohanes pasal 1 ayatnya ke-12. Ya. Ya, saya bacakan di sini ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanya huruf besar, ya, diberinya nyanya huruf besar, kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalamnya namanya siapa? Namanya Yesus ternyata. Ya, apalagi Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 itu dia minta setiap kita ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, berarti setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu masuk di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Mereka itu adalah anaknya, diangkat. Karena apa? Percaya di dalam namanya. Dia dikasih kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, posisi seperti ini sebetulnya sudah pasti beruntung. Oleh karena itu, saya menyarankan siapapun Anda yang ada di sini, kalau punya anak, punya cucu, masih kecil segera dibaptis, penyerahan anak. Supaya cucu kita yang masih kecil, atau anak kita yang masih kecil ini, walaupun dia tidak ngerti apa-apa, sudah ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Aman dulu. Ya. Dan nanti Senin, cucu saya yang nomor 4 itu nanti mau dibaptis anak di gereja Santo Yakobus ya, karena besan saya ini tokohnya umat Katolik di sana. Nah, saudara,
Sekarang persoalannya bagaimana dengan saudara sepupu Pak Sugiono ini yang dulu sudah dibaptis, menikah mungkin juga diberkati secara Kristiani, kemudian karena dia merantau ya, terus kemudian di tempat perantauan dia berdagang dan sukses, di sana tidak ada gereja dan lain sebagainya, kemudian mereka pindah agama. Nah, saudara, ini yang kasihan. Kenapa? Karena dengan Anda berpindah itu tadi, berarti apa? Status sebagai anak hilang atau tidak, Pak Sugiono? Kan jadi hilang dia. Kenapa? Dia kan kehilangan. Iya, itu kan dia menyangkali iman. Itu eman gitu loh, Pak. Ya, eman berarti yang dulunya sudah dikasih status tadi sama dia dikembalikan. Saya tidak jadi anak, aku melok jadi anak sana. Kan jadi gitu, Pak. Iya, betul. Nah, dia kehilangan, Pak. Dia kehilangan. Walaupun ternyata dia melakukan perbuatan yang baik juga. Kan begitu? Ya. Tetapi posisi Tuhan, dia jadi berpikir, ini kan bukan anak, sudah. Dia kan sudah menyangkal aku. Nah, buat apa aku harus tetap memperhatikan dia? Pastinya tidak, Pak. Nah, di sini dia kehilangan keselamatannya. Kata firman Tuhan. Kenapa? Karena dia telah menyangkal imannya dia. Iman yang dulu dia pegang, sekarang sama dia dibuang sendiri. Nah, saudara, kita lihat ada kasus yang Tuhan itu marah. Ya, Esau dan Yakub itu saudara kembar. Esau lahir sebagai anak sulung, Yakub sebagai yang nomor 2. Ya, sebagai anak sulung punya hak kesulungan, yaitu berkat sebagai anak sulung. Tetapi Esau ketika dia lapar gara-gara habis berburu dan mencium bau sedap masakan Yakub, dia ngomong sama Yakub, "Dek, aku minta 1 mangkok sup kacang merahmu." Yakub menilai bahwa hak kesulungan itu berarti untuk dia, punya nilai yang luar biasa dalam hidup Yakub. Dia ngomong, "Nggak apa-apa Kak, kamu tak kasih, tetapi hak kesulunganmu kasihkan aku loh." Ini cara berpikir yang positif, bahwa pemberian Tuhan itu bernilai. Otaknya Yakub. Sedangkan Esau berpikir, hak kesulungan gunanya untuk apa? Toh besok aku juga mati. Yang penting sekarang aku makan, lapar makan, aku kenyang, beres. Berarti Esau dalam otaknya menganggap pemberian Tuhan tidak bernilai. Nah, disitulah Tuhan marah kepada Esau. Maka muncullah firman Tuhan. Walaupun Esau menangis meraung-raung pada waktu dia kehilangan itu tadi, oleh Tuhan tidak akan dikembalikan. Demikian Pak Sugiono. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Ya, sudah paham ya Pak? Ya, Pak. Ya, ada yang lain silakan. Baik. Kalau ada yang lain boleh disambung loh Pak. Ini nanti baru diputar yang lain. Silakan. Ya, silakan Pak, silakan. Buka mic-nya Pak. Iya. Silakan Pak. Oke. Baik. Ya Pak. Shalom. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Iya, shalom. Saya terberkati lewat pemaparan firman Tuhan Markus 9 ayat 50 Pak. Iya. 950 ya. Ya, apa namanya? Di mana garam ya? Iya. Garam dihadirkan dibutuhkan di setiap komunitas. Betul Pak. Ya. Jadi garam itu tanpa garam tidak masakan itu tidak ada rasanya gitu ya Pak ya. Iya, tidak ada yang sedap. Iya, tidak ada sedap. Iya. Jadi, saya hanya merespon aja Pak. Jadi hati apa yang Bapak sampaikan. Gitu. Iya Pak, silakan. Ya, apa ya? Yang saya ambil kesimpulan tadi dari penjelasan Bapak dari awal sampai terakhir ya.
bahwa garam itu tidak pernah menonjolkan diri. Betul, Pak. Iya. Iya. Nah, kalau bisa memang ya kita hamba-hamba Tuhan itu, ya saya lah ya, selalu hadir yang paling akhir, ya. Tapi Iya. hal ini kadang-kadang susah kita lakukan. Iya. Selalu rasa penonjolan diri, ya kita akui aja lah ya, dengan pengalaman. Ada rasa ingin menonjolkan diri itu masih timbul gitu. Jadi ya mungkin ini karena kurang penguasaan diri atau dipimpin oleh roh, sehingga sifat-sifat menampilkan diri kita itu supaya kita tampil secara kedagingan ya, untuk dipuji manusia itu dengan mendengarkan firman Tuhan yang Bapak jelaskan tadi. Garam selalu hadir yang terakhir, tidak pernah menonjolkan diri, selalu cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pada saat itu. Saya juga kalau kita sebagai hamba Tuhan mempunyai sikap seperti ini, wah luar biasa Pak. Itu yang saya respon. Jadi kalau kita tampil untuk dinikmati orang lain, dinikmati oleh komunitas kita, dan tidak mau menunjukkan diri, wah kita akan dirindukan Pak. Betul Pak. Ya, tapi kadang-kadang ya nggak usah lah mengatakan hamba Tuhan, ya diri kita lah. Ya, saya introspeksi diri saya, oh tidak baik. Sebaiknya seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Kita hadirlah yang terakhir. Waktu kita dibutuhkan. Ya, garam itu selalu tampil yang terakhir. Waktu ibu-ibu memasak, masakannya katakanlah daging ayam kampung misalnya gitu Pak. Nah, yang terakhir dilakukan adalah bagaimana dicicipi dulu. Wah, betul. Masih kurang garamnya. Jadi selalu yang garamnya yang dicicipi, yang dilakukan yang oleh kaum ibu memasak, garam itu selalu yang terakhir. Dicoba lagi, udah pas. Nah, kalau itu kita aplikasikan di dalam pelayanan, wah, kita diberkati Tuhan, Pak. Amin. Nah, itu pemahaman saya, Pak. Jadi saya hanya merespon aja, Pak. Saya merespon apa yang Bapak jelaskan ini, Pak. Jadi, cuma ini ada pertanyaannya. Iya. Bagaimana kita selalu supaya bisa jadi garam di setiap komunitas, terutama dalam pelayanan. Nah, itu saja. Ya, bagaimana supaya kita tampil gitu, Pak? Iya, Pak. Terima kasih. Jadi salah satu sifat garam itu adalah rendah hati tadi, Pak. Kalau kita selalu menjaga kerendahan hati, saya yakin itu bisa. Oleh karena itu saya sudah siapkan konsepnya, sudah jadi. Mungkin untuk 2 minggu ke depan itu ada konsep menjadi seperti anak kecil. Kenapa Yesus ini begitu tertarik? Ketika para rasul ini lagi bertengkar loh Pak. Saya ngelihat itu manusiawi. Kenapa? Karena mereka masing-masing pribadi sudah yakin. Saya sudah memberikan terbaik untuk Tuhan dan guru saya. Demikian juga saya juga. Semua memberikan yang terbaik yang mereka punya. Otomatis semua yang sudah memberikan wajar. Manusiawi sekali. Kalau sekarang saya ingin mendengarkan, tahu nilai saya itu berapa. Sehingga mereka mulai memperbincangkan, ya, kira-kira siapa nanti yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan itu kedengaran oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus apa yang lakukan?
Dia ngambil anak kecil, ditaruh di tengah-tengah mereka di pangku. Jika kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak layak. Konsepnya sudah jadi, Pak, mungkin untuk 2 minggu ke depan. Tapi hari ini saya mau menjawab secara singkat dulu pertanyaan Pak Sagala. Bagaimana caranya? Adalah dengan salah satu sifat garam yang rendah hati. Dia selalu tampil terakhir. Dia tidak mau menonjolkan diri, Pak. Jadi dalam masakan itu dia tidak mau terlalu keasinan, Pak. Sehingga garamnya terasa sekali. Dia enggak. Sehingga rasa garamnya itu akan menutupi rasa aslinya. Dia tidak. Tetapi dia akan bilang apa? Pas. Sehingga apa? Rasa rempahnya, bumbu-bumbunya tetap menonjol, garam mendukung dari belakang, dan dia menyelesaikan persoalan. Nah, inilah yang sebetulnya oleh Kristus yang diinginkan di dalam perhatian Markus pasal 9 ayat 50. Lihat, hendaklah engkau masih mempunyai garam di dalam dirimu, yaitu sesuatu fungsi yang bisa membuat lingkungan di mana kita ada itu nyaman oleh karena kehadiran kita. Nah, kita seringkali ngelihat Pak Sagala, terkadang ada orang-orang tertentu yang tidak dikehendaki oleh lingkungan tertentu. Begitu ada orang tersebut, bapak atau ibu tersebut, ini langsung tidak jadi ngobrol yang itu tadi, atau mungkin tidak jadi punya rencana yang tertentu. Gara-gara apa? Takut kalau orang ini nanti ikut. Seringkali terjadi seperti itu. Kenapa? Oleh karena apa? Ternyata orang ini adalah orang yang tidak bisa bergaul dengan semua orang. Sehingga kalau mereka ikut serta di dalam misalkan retreat dan lain sebagainya akan merusak suasana. Sehingga banyak kelompok-kelompok tertentu kalau mau melakukan perjalanan keluar kota, orang ini sengaja tidak diberitahu. Nah, kalau orang seperti ini kan sedih sekali, Pak. Berarti kamu bukan garam yang bisa diterima oleh semua komunitas. Nah, padahal kata adalah tadi, Pak, di Matius 5:13, adalah itu adalah ketetapan Tuhan, takdir yang Tuhan berikan buat Bapak, buat semuanya, dan buat saya. Kamu adalah, itu takdir, ketetapan. Demikian Pak Sagala, terima kasih. Jadi perkataan takdir itu di dalam kita orang Kristen ini yang percaya, yang sudah di dalam Tuhan ini, itu boleh ya Pak, takdir artinya ketetapan ya Pak? Iya, takdir ada Pak, takdir ada, takdir ada. Siapa yang bisa mengubah takdir? Hanya Tuhan. Lainnya nggak bisa. Contoh, Tuhan berfirman kepada nabinya, kasih tahu Hizkia, ya, kasih tahu Hizkia, sakit penyakitmu tidak akan kusembuhkan. Itu takdir, Pak. Datanglah nabi, kasih tahu Hizkia, sudah sampaikan pesanmu yang terakhir karena sakitmu tidak akan disembuhkan. Itu takdir, Pak. Kemudian nabi ini kan pulang, Pak. Pulang, Hizkia berdoa menangis. Tuhan, masa akan aku usia 30-an ini, baru 32-an, akan mati karena kena sakit yang tidak tersembuhkan. Bukankah Tuhan akan memperhitungkan perbuatan benarku? Dengan tetesan air mata, Pak. Kemudian Tuhan berkata, oke, aku akan mengubah takdirmu, aku akan memperpanjang usiamu 15 tahun lagi. Itu yang bisa mengubah takdir siapa? Tuhan. Nah, termasuk ketika dia memilih bangsa Israel sebagai anak sulungnya, sebagai umat pilihan, itu takdir, Pak. Kenapa kok bukan bangsa kita? Misalkan begitu. Nah, itu takdir, ketentuan, keputusan, ketetapan yang kita tidak punya kewenangan. Hanya Tuhan saja yang punya kewenangan. Termasuk keselamatan, Pak. Tuhan mau selamatkan siapa saja kita tidak tahu, Pak. Kita tidak ngerti, kita tidak punya kewenangan untuk mencegah Tuhan jangan diselamatkan, dia bukan Kristen. Loh, apa urusannya? Aku yang maha kuasa. Kan begitu. Kita hanya mengadakan pendekatan untuk cari tahu seperti apakah itu tadi.
Seperti apakah keselamatan itu? Nah, kalau dia memang misalkan malah ringan, yang belum pernah Kristen, ya, tapi berbuat baik daripada sudah pernah Kristen, tidak Kristen, terus berbuat baik. Enak yang belum pernah Kristen. Itu masih mungkin. Kenapa? Karena nanti saya sedang mempersiapkan di kuliah umum. Apakah ada keselamatan di luar agama Kristen? Kuliah umum 2 hari, Pak. Tanggalnya belum ditentukan oleh STT. Nah, itu tadi. Nanti kita kupas semua. Kita hanya ingin tahu, mengadakan pendekatan seperti apakah yang Tuhan kehendaki di dalam keselamatan. Bagaimana Tuhan, kalau orang ini tidak mengenal Engkau karena dia bukan orang Kristen kan, pasti tidak beriman kepadamu. Agama di sana-sana. Bagaimana? Alkitab menjawab, asalkan kita mau dengan jernih, sama-sama memikirkan, mencari tahu bersama. Bukan untuk saling mengalahkan dalam debat, bukan itu. Kita sama-sama Kristen, kita sama-sama sudah mendapat anugerah keselamatan. Sekarang kita memikirkan bagaimana saudara-saudara saya, sahabat saya di luar sana, padahal mereka adalah orang yang baik. Mungkin saja saya akui, lebih baik dia daripada aku. Tetapi aku lebih dapat anugerah karena aku anak Allah, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Pak Sagala. Baik, terima kasih Pak Anggota. Ya. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak? Sudah? Cukup Pak. Cukup. Oke, terima Cukup kasih. Pak Sagala. Baik. Ini giliran Pak Pendeta Denny Limbong. Silakan pertanyaannya. Pak Denny. Biasanya kalau pertanyaan daripada Pak Denny Limbong agak alot dan pelan-pelan. Iya, silakan Pak. Pasti. Monggo Pak, monggo. Ya, puji Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan. Atau kesaksiannya Pak. Ya, terkait dengan materi pada malam hari ini tentang garam, kemudian ya terkait juga dengan hamba Tuhan yang sekarang itu kelihatannya mewah begitu Pak. Iya Pak. Iya, ya mungkin yang mewah itu di kota Pak. Kalau di desa ya mungkin ada, tapi kebanyakan di kota. Iya Pak, kebanyakan di kota besar ya. Iya. Jadi pertanyaan saya, apakah Pak Roni dapat memberikan bagan atau satu ukuran bagaimana seorang hamba Tuhan itu diberkati? Kalau kaya, Pak Roni bilang kan tidak ada jalan ke sana. Tapi kalau diberkati juga itu ada sedikit identik ya. Iya. Gitu. Jadi misalnya yang di kota itu mungkin dia dapat 4A, golongan 4A. Iya. Pembantunya mungkin atau junior 3A, 2A dan sebagainya. Iya. Kondisinya memang Tuhan mesti memberkati kehidupan Kristen dan hamba Tuhan juga. Iya. Ya, begitu. Jadi kalau bisa perlu memberikan ukuran-ukuran gitu sehingga ya kita juga bisa punya gambaran. Karena begini Pak, sebentar Pak. Tahun 95, teman saya itu mungkin karena kepandaiannya dia bisa melacak kekayaan hamba Tuhan khususnya di Jawa Tengah. Jadi hamba Tuhan yang di kota, waduh tabungannya gemuk sekali. Iya betul Pak. Di kabupaten ya lumayan. Di kecamatan, kalau di desa ya pas-pasan gitu. Iya Pak. Dia melacak begitu saya tidak sebutkan namanya, tapi di 2 bank. Iya. Nah, itu tahun 95 dia cerita pada saya. Jadi makanya saya kalau bisa memberikan ukuran-ukuran karena kekayaan seorang hamba Tuhan memang banyak, tapi saya mohon kalau bisa ukuran kekayaan, sebab hamba Tuhan misalnya di Jakarta,
kalau nggak punya mobil juga ya kasihan Pak. Iya. Kesana kemari naik bus, tapi kalau dia ada sarana transportasi yang pas-pasan cukup memadai untuk komunikasi dan sebagainya, saya pikir itu bagus juga Pak. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kembali kepada Alkitab, Pak. Bagaimana ukuran seorang hamba Tuhan sesuai dengan Alkitab, kelayakan hidupnya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke sana, coba Pak Denny mic-nya tetap dibuka ya. Jadi saya dialog sedikit. Sebagai seorang pendeta, itu pendeta ini ngaku enggak Pak kalau dia orang Kristen? Pendetanya ngaku enggak? Kalau saya Kristen, Pak Denny. Ya pasti ngaku kan ya. Saya Kristen. Nah, ketika dia mengaku Kristen, otomatis ya kita tahu bahwa sebutan Kristen itu adalah sebutan untuk mengolok-olok komunitas yang dulu diajar oleh Rasul Paulus di Antioquia bersama teman-teman selama 1 tahun. Ternyata kelompok ini berubah menjadi kelompok yang hidupnya seperti Kristus, sehingga disebutlah Kristen. Ya, sebutan Kristen ini berarti orang ini ngaku. Kalau Pak Denny ngaku, Pak Roni saya Kristen. Oh ya Pak Denny saya juga Kristen. Berarti kita ini adalah orang yang hidupnya ingin meneladani cara hidup Kristus. Betul ya Pak ya? Nah, ketika dia itu ingin meneladani hidup seperti Kristus, Tuhan Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala saja, aku tidak ada tempat. Artinya, kalau kamu mau ikut kepada Kristus, sudah siap belum? Hidup sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Terus kemudian Tuhan Yesus juga berkata, yang namanya hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya loh. Ini harus jadi satu kesatuan loh. Ya, berarti kita tidak boleh lebih tinggi dari Kristus, kan begitu. Tetapi masih bisa ditoleransi Pak. Pak Roni kalau di Jakarta enggak ada kendaraan kan apa itu susah juga. Ya enggak masalah, tetapi dalam ukuran kewajaran. Kalau kendaraan terus Ferrari apa ini kan ya enggak bener toh Pak. Kendaraan sampai 3 miliar itu buat apa gitu loh. Kendaraan dengan 300 juta juga sudah bisa menghantar kita sampai gitu loh. Ya. Nah, sekarang lihat dari semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang diperagakan di dalam hidupnya, ternyata Tuhan Yesus juga ngajar kepada kita. Saya bacakan Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Yaitu tentang doa Bapa kami. Salah satunya dia berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya itu digarisbawahi, dikasih oret-oret, dikasih keterangan. Adalah ukuran. Ukuran perut. Ukuran kelayakan. Bukan lebih-lebih, tidak loh. Dia cuma ngomong kepada kami yang secukupnya. Kata yang secukupnya digarisbawahi, dikasih keterangan di samping Alkitab. Ukuran perut, ukuran yang selayaknya. Tidak berlebih-lebih, tidak. Rasul yang lainnya berkata, 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Tak bacakan mulai ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, oleh karena itu, kenapa oleh Tuhan Yesus disebut mamon ini, uang ini sebagai mamon yang tidak jujur, Pak. Ini bukan hartamu. Tuhan Yesus katakan itu, ini bukan hartamu, ini harta milik orang lain. Maksudnya apa toh, milik orang lain? Ketika manusia punya duit 1 godang, Pak, manusia ini mati, dia kembali ke surga, ini hartanya bukan punyanya dia, Pak. Tidak bisa dibawa.
Ini mamon yang tidak jujur sebab apa? Suka menipu Anda sehingga Anda jatuh terpeleset dalam dosa. Ini bukan hartamu. Oleh karena itu kamu harus setia kepada mamon yang tidak jujur ini. Maksudnya bukan mengabdi kepada ini, bukan. Setia di dalam mengelola. Setia dalam keuangan. Ya, kamu harus setia supaya karena kamu setia mengelola harta yang bukan punyamu, kamu jujur dengan yang punya orang. Yang kalau kamu nanti mati, kamu tidak bisa bawa. Ya kan tetap tinggal di bumi. Orang kembali rohnya, ini kan ditinggal. Maka dia akan mempercayakan harta milikmu yang sesungguhnya, yaitu apa? Keselamatan dalam hidup kekal. Begitu loh. Ini bukan punyamu. Ini bukan harta yang sesungguhnya, ini bukan punyamu, punya orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengelola dengan jujur milik orang lain, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mempercayakan harta milikmu, harta yang sesungguhnya kepada kamu? Nah itu tadi Pak. Berarti kata setia itu tadi adalah kalau Bapak setia dengan keuangan. Yang bukan punya Bapak, setia, jujur. Baru Tuhan Yesus akan memberikan harta yang sesungguhnya, yaitu keselamatan. Tetapi kalau kamu tidak setia, ini yang punyanya orang lain, ingin kamu kuasai. Ya Tuhan ngomong, harta yang sesungguhnya, yang punya kamu, aku tidak percayakan. Begitu loh Pak. Nah, firman Tuhan katakan asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, harusnya apapun sistem gerejanya Pak, boleh model Pantekosta, boleh Protestan dan lain sebagainya. Kalau hamba Tuhan itu mau dengan hati yang jujur, dia akan berkata, segala yang ada ini bukan punyaku. Sudah, bukan punyaku. Ini milik Tuhan. Berarti kalau milik Tuhan, aku tidak punya hak untuk menguasai. Nah itu tadi Pak, buktinya apa? Karena sistem dari Pantekosta ada persepuluhan dan lain sebagainya, akhirnya memunculkan kehidupan yang berbeda antara Katolik, seorang Romo, antara pendeta Protestan yang diberi kecukupan atau digaji, dengan Pantekosta yang semua saya yang kelola, semua saya yang punya hak, itu timbul perbedaan, gitu loh Pak. Iya, ya. Nah, perbedaan inilah yang kita mesti mikir, Tuhan yang betul yang mana ini, kan begitu. Ya. Nah, karena apa? Ketika persoalannya satu, jawabannya ada dua, kita mesti mikir bahwa ternyata jawaban yang benar cuma satu. Tidak bisa dua-dua salah, tidak bisa dua-dua benar. Salah satu benar, salah satu salah. Kita mesti cari dengan petunjuknya adalah Alkitab. Demikian Pak Denny. Bisa difahami Pak, ya. Ukurannya adalah itu, kelayakan, ya, kecukupan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan tadi Ibrani pasal 11 tadi ayat 13 Pak, semuanya itu orang beriman tidak menerima janji yang jasmani Pak. Siapa? Tokoh-tokoh sebelum bacaan ayat 13 tadi ada Nuh dan lain sebagainya, ada Musa dan lain sebagainya. Tidak menerima. Musa cuma dipanggil sama Tuhan, Musa kamu lihat dari Gunung Nebo. Itu ya, negeri yang tak janjikan, kamu tidak usah ke sana. Musa itu Pak. Abraham, dia tidak melihat anak cucunya menempati negeri. Dia sudah di surga, baru keturunan keempat, baru masuk setelah dibawa oleh Yosua masuk, baru masuk. Nah ini tadi, berarti apa Pak? Yang jasmani bukan punya kita. Ini mamon yang tidak jujur. Bukan punya kita. Yang punya kita, harta yang sesungguhnya adalah keselamatan. Demikian Pak Denny, terima kasih. Ini Pak Ferry Uli mungkin mau bersaksi atau bertanya Pak, silakan Pak. Ini Pak Situmea, Pak. Ya. Pak Ferry Uli, ya. Ya, oh ya. Halo hambanya Pak Ferry Uli. Boleh Bapak bersaksi? Atau memang kalau memang tadi agak terlambat Bapak Ferry Uli masuk ya. Nah, jadi mungkin
Kalau mau bertanya sudah separuh, tapi kalau untuk bersaksi pas waktunya Pak. Ya silakan Pak, bersaksi. Boleh Pak, bersaksi. Terima kasih buat kesempatannya para pimpinan World Light Generation ini. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya itu pada waktu saya memiliki anak pertama saya. Saya sekarang sudah punya 3 orang anak. Oh iya. Anak saya itu ketika umur 1 tahun 5 bulan, dan pada saat itu saya belum dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan pada saat itu juga saya masih seperti yang pernah saya saksikan sedikit, teman tidak detail. Saya pernah mempelajari ilmu kebatinan tentang bagaimana mengobati luka bakar. Jadi dengan itu, kalau saya terapkan itu, kalau sembuh itu tidak ada bekasnya. Jadi dengan bangganya saya memiliki hal itu dan mempelajari itu, tetapi proses dan cara Tuhan mencari saya dan menarik saya kembali itu luar biasa. Singkat cerita adalah anak saya pertama itu, saudara-saudara, meninggal di pangkuan saya. Kan luka bakar itu kan harusnya sudah bisa mengobati bagaimana anak panas dong, logikanya seperti itu. Saya pikir saya dengan ego itu saya bisa lakukan hal itu, tetapi apa yang terjadi, anak pertama saya itu meninggal di pangkuan saya dan saya tidak bisa buat apa-apa. Sakitnya apa Pak Ferry waktu itu? Panas saja. Panas dan setelah saya pelajari, setelah pertobatan itu, lalu kalau memang kita pelajari ilmu kebatinan itu, ada orang-orang yang memiliki penglihatan bisa bahwa pribadi-pribadi yang mempelajari sebuah ilmu kebatinan, mereka kadang-kadang juga suka ngetes kita gitu loh. Iya. Tapi pada saat itu ketika saya kehilangan anak saya yang pertama itu hal yang paling terberat di dalam hidup saya. Kenapa saudaraku, saya begitu menginginkan anak pria dan saya merasa bahwa setelah Tuhan memberi, Tuhan mengambil milik saya. Jadi yang membuat saya tolak itu karena saya merasa Tuhan mengambil milik saya. Iya. Membuat saya tidak terima dan semua nasihat dari para hamba Tuhan, dari para tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh adat, saya cuma bisa diam dan mendengarkan mereka. Satu hal yang ada di otak saya cuma bilang, kamu bisa ngomong begitu karena kamu tidak merasakannya. Itu yang terjadi di dalam diri saya. Tapi puji nama Tuhan, saudaraku, lagi-lagi firman yang menjawab dan menenangkan yang menjadi titik balik pada saat itu. Hampir 2 bulan saya tidak beraktivitas ke kantor pada saat itu. Lalu pada Ayub itu kan ada ayat yang berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya. Nah, tiba-tiba ayat itu seperti menjelaskan kepada saya dan memberikan kepada pemikiran, pemahaman saya bahwa anak saya itu bukan milik saya sepenuhnya, milik Tuhan. Jadi haknya Tuhan untuk memanggil dia kapan saja. Dan yang membuat penyadaran saya pada saat itu dan menerima fenomenal yang terjadi dalam hidup saya, tiba-tiba ayat itu memberikan penyadaran kepada saya. Jadi yang saya bisa saksikan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dan hambanya Pak Roni, pada saat itu yang membuat hati saya akhirnya menerima adalah penyadaran bahwa hidup kita, bahkan anak kita, bukan milik kita sepenuhnya. Itu yang seringkali menjadi peperangan rohani di dalam diri kita. Khawatir tentang hari esok, khawatir tentang apa yang akan kita makan besok, apakah anak-anak kita bisa berhasil, apakah kita masih bisa diberkati besok. Itu adalah pemahaman tentang bahwa hidup kita itu milik
bukan hanya milik kita tetapi milik Tuhan, itu yang menurut saya harus selalu tertanam di pikiran kita. Kira-kira begitu Pak Roni dan para jemaat yang ada di grup ini yang bisa saya saksikan. Inti dari kesaksian saya itu adalah bahwa apapun yang saudara pelajari tentang ilmu yang berkaitan sama dunia, pada satu titik Tuhan akan memproses saudara dan saudara tidak bisa buat apa-apa. Dan kesaksian ini juga saya ingin membagikan kepada saudara dan mungkin jika diizinkan mengingatkan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara, pahami bahwa apa yang kita miliki, bahkan hidup kita di dunia ini, bahkan hidup kita sendiri maksud saya, bukan milik kita sepenuhnya. Jadi kedatangan Tuhan lah yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang menjadi renungan buat Bapak Ibu serta saudara-saudara dengan apa yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Shalom. Ya, Shalom Bu. Ibu, silakan Bu. Iya, saya mau bersaksi juga, tapi maaf, mungkin nanti agak tidak bagus. Maksudnya tidak bagus itu untuk disaksikan karena berhubungan dengan pendeta saya sendiri. Saya bersaksi karena tadi Pak Roni menceritakan tentang menjadi garam yang harus berada di semua komunitas. Kita bisa selalu diingat semua orang, bahkan untuk semua masakan kita menjadi bisa menjadi penyedap. Dan dalam kehidupan saya mengalami kehidupan yang luar biasa apa? Karena kesalahan saya luar biasa. Banyak sekali apa yang saya lakukan itu selalu membuat Tuhan mungkin kecewa. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan saya, Yesus, akan selalu menolong saya, dan terbukti dengan kehidupan saya yang luar biasa hancur. Maksudnya saya bahkan tidak ada pekerjaan sampai tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus itu selalu memberi saya jalan yang saya bahkan juga tidak terpikir. Contoh saat saya selalu melawan, pokoknya saya nomor satu untuk melawan apa yang orang inginkan saya baik. Dan setelah saya memohon ampun, selalu saja Tuhan Yesus memberi jalan saya. Contoh, saya ini janda dengan 4 anak. Tidak ada kerjaan saat itu, saat sebelum COVID. Kemudian Tuhan Yesus, saya rasa Tuhan Yesus tuh menolong dengan cara yang tidak saya duga. Contoh, saya membuat minuman iseng-iseng karena saya selalu diundang untuk UMKM. Saya diundang UMKM, saya membuat minuman, saya meracik minuman, ternyata disukai dan bahkan mereka ikut menjualkan. Teman-teman saya tuh menjualkan minuman saya yang saya hanya iseng-iseng. Dari situ saya mendapatkan uang. Kemudian seiring berjalannya waktu, setiap saya mengikuti komunitas, saya selalu dijadikan pengurus dalam komunitas. Bahkan saat ini saya jadi ketua di komunitas wanita perkasa dan UMKM di Disnaker. Saya jadi pengurus, dan bahkan saya ini tidak mengerti tentang politik. Tapi setiap saya datang ke suatu undangan, ke tempat acara, saya membuat orang-orang lain itu selalu merasa saya mampu. Dan akhirnya
saya sampai dijadikan sekretaris di Golkar di Nganjuk. Padahal saya tidak bisa apa-apa tentang politik. Tapi itu saya terima karena saya dibayar juga. Puji Tuhan. Dan kemudian kemudian saat ini jika memang tentang Pak Roni tadi, saya rasa memang jadi orang Kristen itu kita harus bisa menjadi garam untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Amin. jika kita sebagai Kristen, seorang anak Tuhan, selalu menjadi garam, tapi bagaimana mungkin seorang gembala sidang maksud saya, bisa membuat garam itu menjadi tawar, ya, bahwa dia karena dia lebih memilih istrinya dan membuat gereja kami yang kami beribadah untuk tidak diperbolehkan beribadah lagi karena istrinya capek menjadi istri pendeta. Nah, ini saya mungkin ini, dan sampai sekarang kami tidak bisa beribadah di gereja kami sendiri karena istrinya tidak memperbolehkan dan pendeta kami lebih memilih untuk membuat istrinya tenang. Nah, apakah itu, apa yang menjadi pertanyaan saya, apakah garam itu bisa menjadi tawar jika pendeta yang melakukan, jika pendeta seorang hamba Tuhan bahkan mematikan roh keinginan jemaat untuk beribadah. Maaf, saya tidak mungkin terlalu takut juga buat Pak Roni. Pertanyaan saya, bagaimana jemaat harus bersikap? Bahkan kami akhirnya mengikuti gereja di gereja sidang jemaat Allah, dan semuanya sudah mengetahui bahwa gembala atau pendeta kami sendiri yang mempermalukan, maksud saya itu mempermalukan orang Kristen di kota kami. Terima kasih Pak Roni. Oke, terima kasih. Jadi yang jelas, saya jawab dulu Pak Stumayang. Pendeta yang seperti ini, kalau kita kembali kepada Markus pasal 9 ayat 50, berarti dia tidak ada garam di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa diterima dan tidak bisa menerima. Garam ini kan silang saling. Di samping dia diterima, dia juga menerima siapapun. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian bagaimana sikap jemaat? Di dalam setiap perselisihan itu pasti tidak ada orang yang benar 100% atau salah 100%. Pasti ada kombinasinya. Oh, mungkin si A itu benar 70%, salah 30%. Atau mungkin variasinya macam-macam. Tetapi bagaimana di dalam hal kita berselisih? Tadi sudah saya sebutkan di dalam Galatia 5. Ternyata perselisihan termasuk keinginan daging. Nah, kalau kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh, kita tidak akan menghasilkan perselisihan. Nah, gimana sikapnya orang yang hidup di dalam Roh? Hindari perselisihan, ya, walaupun Anda harus mengalami kerugian. Misalkan seperti itu. Ya sudahlah, pendeta maunya seperti itu, terserah kamu. Anda ibadahkan tidak harus di gereja yang satu ini. Ya, biar dia ibadah berdua sama istrinya saja. Silakan Anda bergabung dengan gereja yang lain. Namun sebagai catatan hikmat, kenapa dulu bisa seperti itu? Nah, berarti besok kalau mendirikan gereja atau gimana,
ketahuilah gereja itu punya siapa. Nah ini tadi lah, ini persoalan lagi. Gereja itu punya siapa? Punyanya pendeta atau punyanya Tuhan lewat jemaat? Itu yang penting. Nah di sini muncul seringkali, yang seringkali ribut siapa sih? Nah kalau kita mau jujur, saya mau jadi orang tengah, adalah paham dari aliran daripada Pantai Kosta. Itu yang seringkali ribut. Soal aset, soal jemaat, macam-macam. Sebab apa? Seringkali mereka tidak merapikan, gitu loh. Nganggap bahwa ini yang berhak mengelola itu adalah pendeta. Majelis penatua itu kan apa katanya pendeta, saya wakilnya Tuhan, kan seperti itu. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal harusnya kalau semua mau sadar, mau jadi baik, dikembalikan kepada firman Tuhan. Kalau gereja ini tadi memang dibangun atas nama Tuhan, jemaat itu kemudian datang urunan, ya jangan dimiliki oleh keluarga pendeta. Ini milik Tuhan, bukan milik saya, kan begitu. Nah, sama seperti seorang pejabat, katakanlah saya ini wali kota, ya toh, periode kedua, habis ini saya tidak bisa jadi wali kota lagi. Saya bangun gedung serbaguna karena masyarakat itu dekat sama saya ajak urunan, semua pada bahu-membahu jadilah gedung serbaguna, dipakai oleh masyarakat untuk mereka ada acara hajatan dengan gratis. Nah, pertanyaan saya ini orang dunia loh, wali kota, satu misal begitu. Kemudian ketika saya sudah tidak jadi wali kota, pertanyaan saya, gedung serbaguna itu milik Pemkot atau milik wali kota, mantan wali kota, saya tanya itu. Nah, otomatis kan milik Pemkot, karena apa? Dibangun pada waktu saya menjabat atas nama Pemkot. Pertanyaan saya, orang dunia saja ngerti bahwa ini bukan miliknya dia. Loh, apalagi kalian yang seringkali ngomong apa? Kami adalah anak Tuhan, kami adalah anak terang. Kenapa kalian tidak ngerti hanya karena apa? Kamu ingin menguasai milik orang lain. Nah, ini celaka, berarti kamu adalah orang yang sesuai Markus pasal 9 ayat 50, di dalam hidupmu tidak ada garam. Demikian, Jin. Terima kasih, Jin. Iya. Iya. Silakan Pak Ibu. Pertanyaannya sudah terjawab ya Bu ya, Ibu Jen ya. Saya Pak Pendeta Roni, saya sangat terharu mendengarkan kesaksian Ibu Jen ini Pak. Karena berhubung ini menyangkut pendeta. Iya. Pak ya. Iya betul. Jadi, saya boleh sedikit menambahin Pak ya. Jadi silakan. Ibu, baik. Ibu, karena memang tadi Ibu katakan lebih baik Bapak pendeta itu atau gembala itu membela istri. Ya. Disinilah yang dikatakan Bapak gembala dan Ibu gembala tidak satu roh. Iya. Untuk apa? Untuk mengembalakan domba-domba. Ini sangat luar biasa. Miris saya. Iya, Saya betul, mau menetes air mata saya. Ada pendeta seperti itu. Betul. Ya Ibu ya. Jadi mari. Disinilah yang paling tajam serangan iblis untuk siapa? Untuk gembala. Melalui siapa? Melalui istri. Siapa lagi? Melalui anak. Iya. Ya Bu ya. Supaya Ibu dapat memahami, karena tadi Ibu mengatakan gembala. Gembala ini berkaitan dengan karena istri. Dan gembala ini siap mundur dari pelayanan karena istri. Yang paling dicari setan, dicari iblis Ibu, di dalam satu gereja itu, ya ini, pentolannya, yang paling benar-benar yang kokoh. Jadi jangan Ibu kira pendeta dan gembala itu tidak rapuh. Paling rapuh Ibu. Dan begitu dia jatuh, langsung kelelep di bawah lumpur. Bukannya seperti jemaat biasa. Kalau jemaat biasa, mari kita doakan dari Bapak Gembala, mari dukung dalam doa. Tapi kalau gembala, siapa yang mendoakan? Terbukti Ibu, di gereja Ibu, terbukti. Tidak ada yang mendoakan. Jadi ini suatu masukan dan dorongan untuk Ibu, mari topang dalam doa Bapak Gembala itu. Karena memang apa?
Kalau gembala itu sudah rubuh, hancur semua, berantakan. Sampai tiang-tiangnya itu, penyangganya itu ambruk. Ini yang terjadi kan, Ibu? Dengan pesan saya, Ibu, ya, dengan pesan saya untuk jemaat yang teman-teman Ibu yang masih ada komunitas dalam handphone, WA, mari dukung dalam doa Ibu. Tuhan akan kembalikan lagi kekuatan kokoh itu. Jangan kita biarkan. Dan Ibu juga jangan terlena karena situasi seperti itu. Hanya pindah. Ya Bu ya. Jadi tempat Ibu juga nanti, pendeta yang tempat Ibu pindah pun tetap diserang Ibu. Ya Bu ya. Jadi kepada jemaat yang ada pada malam hari ini, yang paling kritis sebenarnya, yang paling di ujung tanduk sebenarnya adalah gembala. Jadi saya mohon ya, semua kita yang mendengar, mari topang dukung dalam doa gembala itu. Ya Bu ya. Tapi saya sangat terharu. Tapi maaf Ibu, supaya seperti Ibu sudah 2 kali bertemu dengan saya dalam Zoom. Pertama pada waktu ada sama Pak Roni ya, Pak Roni ya. Ya. Ibu ini. Dan malam ini juga ada. Kalau boleh Ibu, ada komunikasi khusus dalam acara Zoom, boleh Ibu kasih nomor handphone Ibu? Ini di Zoom-nya World Light Generation ini. Diketik aja Ibu ya, supaya nanti dititip. Supaya nanti ada sharing khusus Bu dari penata layanan. Ya Bu ya, saya selaku penata layanan dan admin dan pendeta. Jadi saya miris. Saya sebenarnya udah mau nangis ini Bu, udah mau nangis ini sama Tuhan. Ya Pak, maksud saya kami juga sepertinya jemaat juga dimatikan garamnya dengan gereja sekarang dibuat toko air isi ulang. Itu kan melemahkan kami di mata orang-orang luar. Tuhan Yesus. Gereja kami sekarang dibuat toko isi ulang. Itu memalukan kami sebagai, walaupun kami pun enggak dibiarkan. Tuhan Yesus tolong. Walaupun kami pindah, tapi Tuhan rasanya malu. Iya. Baik Ibu. Tapi baik Ibu, dari kesaksian Ibu, Pak Roni, jujur Pak Roni, hati saya yang paling dalam selaku pendeta Pak. Saya menangis. Nangis ini saya Pak. Nangis saya sama Tuhan. Terjadi pendeta seperti ini. Nangis saya sama Tuhan Pak. Jadi selalu saya utarakan Pak, baik pun itu sama jemaat, baik pun yang saya konseling, kalau menetes air mata saya ini untuk Tuhan. Bukan karena manusia, perbuatan manusianya, tapi karena untuk Tuhan air mata saya. Iya. Jadi Ibu ya, jadi saya pesankan sekali lagi semua pada jemaat pun, yang paling diserang utama itu gembala. Kuat gembala dari istri, kuat istri, ibu gembala, anak. Mana yang lebih menempel? Ya Bu ya, terima kasih, puji nama Tuhan, diberkati Ibu ya, kesaksian Ibu, kedepannya Ibu diberkati, dan gereja Ibu, kita akan doa nanti, supaya gereja Ibu juga kembali itu rumah Tuhan. Kembali itu rumah Tuhan yang kudus, ya Bu ya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati setiap kami lewat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang hari ini boleh kami pelajari, boleh kami diskusikan, semuanya Engkau meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun firman-Mu menjadi pelita bagi setiap kehidupan keluarga kami. Mampukan Tuhan kami menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan, hingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang semakin hari memiliki hidup yang semakin berkenan di hati-Mu. Kami rindukan Tuhan, kami akan berjumpa, berkumpul dan belajar kembali, serta memuji dan memuliakan nama-Mu di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami tidur istirahat dengan nyenyak, biarlah Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.